Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali siang ini saya nama Eka Prasetya dari Universitas IPET jurusan PPTM akan menjelaskan tentang sistem rem. Yang pertama, fungsi rem pada kendaraan. Rem adalah komponen penting dalam sistem keselamatan kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat dan menghentikan laju atau menjaga posisi kendaraan tetap diam. Fungsi utama rem yang pertama, mengurangi kecepatan deselerasi. Kemudian yang kedua, menghentikan kendaraan. Yang ketiga, menjaga kendaraan tetap diam. Yang keempat, menjaga kembali saat turunan. Jenis rem berdasarkan fungsinya. Jenis rem yang pertama yaitu rem kaki. Rem kaki digunakan untuk mengurangi kecepatan ban, menghentikan kendaraan saat berjalan. Yang kedua, ada rem tangan atau rem parkir, digunakan saat kendaraan diam untuk mencegah gerakan. Yang berikutnya, rem ABS atau anti block braking system, yaitu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, menjaga arah tetap stabil. Yang berikutnya yaitu rem engine brake atau rem engine brake, yaitu mengandalkan putaran mesin untuk membantu memperlambat kendaraan atau umumnya pada kendaraan manual atau transmisi otomatis saat mode rendah. Fungsi dari masing-masing komponen utama sistem rem cakram hidrolik. Yang pertama, pedal rem atau tuas rem berfungsi sebagai input mekanis dari pengemudi untuk memulai proses pengereman. Saat ditekan, pedal rem akan mendorong piston di dalam master silinder. Yang kedua, master silinder berfungsi mengubah tekanan mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik dalam sistem fluida. Master silinder mendorong minyak rem ke seluruh sistem melalui selang. Kemudian minyak rem atau fluida hidrolik berfungsi sebagai media penghantar tekanan dari master silinder ke piston kaliper. Fluida ini tidak bisa dimampatkan, jadi tekanan dari pedal disalurkan secara efektif ke semua bagian. Kemudian selang rem atau brake hose berfungsi menghubungkan master silinder dengan kaliper dan menyalurkan tekanan hidrolik. Selanjutnya, selang ini harus fleksibel tapi kuat agar tidak bocor saat tekanan tinggi. Kaliper rem atau kaliper berfungsi sebagai rumah dari piston rem dan kanvas. Kaliper menerima tekanan fluida lalu mendorong kanvas rem ke cakram. Terdapat dua tipe, yaitu floating dan Piston kaliper. Piston kaliper berfungsi bergerak keluar saat menerima tekanan fluida dan menekan kanvas rem ke cakram. Beberapa kaliper memiliki lebih dari satu piston untuk gaya pengereman yang merata. Kemudian yang berikutnya, kanvas rem atau brake pad berfungsi sebagai bagian yang langsung bergesekan dengan cakram untuk menghasilkan pengereman.
Bahannya itu terbuat dari bahan tahan panas dan gesekan tinggi, tapi tetap aus seiring berjalannya waktu. Kemudian cakram atau disc brake berfungsi berputar bersama roda kendaraan, dan saat dijepit kanvas rem menjadi gesekan yang memperlambat putaran roda. Bahannya terbuat dari baja tahan panas, kemudian bentuknya seperti piringan datar. Alur kerja sederhana. Pedal ditekan, master silinder mendorong minyak rem, kemudian minyak menekan piston di kaliper, piston mendorong kanvas ke cakram, kemudian gesekan melambatkan roda. Kerusakan sistem rem cakram hidrolik pada kendaraan yang mencakup penyebab atau gejala dan solusi. Minyak rem habis atau kurang. Gejalanya meliputi pedal rem terasa kosong atau dalam. Yang kedua, rem tidak pakem atau tidak berfungsi sama sekali. Penyebabnya yaitu kebocoran pada sistem atau selang atau kaliper atau master silinder. Yang berikutnya yaitu penguapan atau pengurangan akibat umur pakai. Solusinya, periksa dan isi ulang minyak rem, kemudian perbaiki kebocoran, kemudian melakukan proses bleeding atau buang udara dari sistem rem. Berikutnya kampas rem aus atau tipis. Gejalanya yang pertama, rem bunyi decitan saat diinjak. Yang berikutnya kampas rem aus atau tipis. Gejalanya yang pertama, rem bunyi decitan saat diinjak. Yang berikutnya jarak pengereman lebih panjang. Penyebabnya umur pakai kampas rem sudah habis, kualitas kampas rem buruk. Solusinya, ganti kampas rem baru dengan spesifikasi pabrikan. Bersihkan rotor cakram jika terkontaminasi. Berikutnya rotor atau piringan cairan, piringan cakram aus atau tidak rata. Gejala getaran saat pengereman, bunyi berdecit atau suara kasar saat rem digunakan. Penyebabnya kampas rem yang aus dibiarkan terlalu lama. Yang berikutnya kotoran masuk antara kampas dan cakram. Solusi, bubut rotor jika dalam batas toleransi, ganti rotor jika terlalu tipis atau retak. Yang keempat, kaliper macet atau bocor. Gejalanya, rem seret tidak kembali. Yang berikutnya, minyak rem bocor di antara sekitar roda. Penyebabnya seal piston kaliper aus atau rusak, kemudian kebocoran atau karat dalam kaliper. Solusinya, servis atau overhaul kaliper, kemudian ganti seal piston dan bersihkan komponen. Yang kelima, master silinder lemah atau rusak. Gejalanya, pedal rem terasa lembek atau turun berlahan saat diinjak. Berikutnya, tekanan rem tidak stabil. Penyebabnya, seal dalam master silinder bocor. Kemudian yang kedua, umur komponen yang sudah tua. Solusinya, ganti master silinder atau kit reparasi. Lakukan bleeding ulang. Yang keenam, udara masuk ke sistem hidrolik. Gejalanya, pedal rem terasa empuk atau mengayun. Pengereman kurang responsif. Penyebabnya, proses pengisian minyak tidak sempurna. Kemudian ada kebocoran halus pada sistem. Solusinya, bleeding sistem secara menyeluruh hingga tidak ada udara. Yang ketujuh, selang rem menggelembung atau retak. Gejalanya, pedal rem terasa lentur saat diinjak. Kadang terasa rem bekerja, kadang tidak. Penyebabnya, umur selang
sudah tua, bahan karet mulai rusak. Solusinya ganti selang rem, kemudian gunakan selang standar pabrikan atau brake hose jika diperlukan. Kemudian yang ke-8, rem terkunci atau brake lock. Gejalanya roda tidak kembali setelah rem dilepas. Bau hangus dan suhu tinggi di roda. Penyebabnya kaliper macet, kembali piston tidak sempurna. Solusinya servis kaliper dan periksa piston. Pastikan jalur minyak rem lancar. Tip pencegahan umum. Yang pertama, periksa sistem rem setiap 10.000 km. Kemudian ganti minyak rem tiap 20.000 km sampai 40.000 km atau 2 tahun. Kemudian bersihkan dan servis rem secara berkala. Yang terakhir, hindari mencampur jenis minyak rem berbeda atau DOT 3 vs DOT 4. Baik, demikianlah penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.